Halo Sobat UMN, selamat datang lagi di podcast bersama Angel. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Skena Basket Indonesia. Skena Basket Indonesia, penasaran gak sih? Skenanya tuh gimana sih? Langsung aja kita cari tahu gimana perjalanan dari seorang Rocky Padilla. Oke, langsung aja kita kenalan sama Ko Rocky Padilla. Halo Ko. Halo, thank you so much sudah di-invite ke UMN. Iya, senang banget sih bisa ketemu Ko Rocky, legendaris reviewer basket Indonesia. Amin. Gimana nih? Pertama kali kan datang ke UMN? Betul. Gimana rasanya? Terus mungkin first impressionnya kalau bahasanya anak muda. Pertama sih pastinya banyak banget ya fasilitasnya ternyata dalam sini. Itu yang paling tadi kaget sih pas lihat sampai ada ruang podcast, ada studio untuk bikin video, untuk tempat ngedit juga ada. Jadi benar-benar tadi shock banget sih pas lihat. Wah, gila, ini semuanya bisa dilakukan di dalam satu kampus ini. Benar-benar kayak one stop kampus gitu ya. Iya, betul banget sih. One stop for everything. Sampai tadi bikin podcast kameramen pun juga disiapin di sini. Oh iya. Jadi gokil sih. Udah lengkap banget ya lengkap pokoknya banget ya. Lah. Oke. Nah, kita langsung masuk ke Ko Rocky itu kan reviewer basket. Tapi dulu juga pernah main basket. Betul. Kan ya. Kenapa sih suka banget sama basket? Boleh nggak diceritain? Kalau cerita pastinya untuk kenapa suka basketnya sih nggak terlalu inget banget ya. Tapi dulu pertama kali tuh main kelas 3 SD. Itu pertama kali ikutan ekskul di sekolah. Itu langsung jatuh cinta ya sih kayaknya. Dulu mungkin kayak kan temen mainnya sepak bola. Ataupun juga zaman aku, itu tahun 90-an. itu mainnya bola kasti. Jadi nggak tahu sekarang masih ada main kasti atau enggak ya. Tapi pas aku main basket tuh kayak paling fun, paling happy. Jadi kayak masalah waktu anak kecil dulu masih udah punya masalah ya. Udah kayak benar-benar nggak, ya pokoknya lupa semuanya. Jadi itu kelas 3 SD pertama kali jatuh cinta sama basket. Dan udah mulai tuh nonton dulu kan kompetisinya kalau di Indonesia namanya Kobatama. Jadi nonton ke Senayan, itu juga happy banget gitu. Tiap kali nonton, tiap weekend. Akhirnya sampai sekarang deh. Dan untungnya puji Tuhannya juga berkecimpung dan juga melakukan pekerjaannya di bidang bola basket sih sekarang. Oke. Jatuh cinta sama basket. Jadi waktu main basket tuh kayak lupa gitu semuanya. Kok bisa ya? Apa gara-gara 3 point terus ya? Kayaknya mungkin karena dapet banyak temen juga kali ya. Jadi di situ jadi kayak wah kalau jago basket tuh kayak temennya makin lama makin banyak gitu. Jadi karena kalau kita jago basket pasti semua kayak pengen berteman. Dulu kayak mungkin kalau basket tuh ngasih persona kayak wah lu keren banget sih kalau bisa jago basket kayak gitu sih. Jadi mungkin tuh hal-hal yang bikin mungkin waktu masih agak SD, SMP itu kayak bikin confident levelnya semakin naik sih. Kayak ada pride-nya gitu ya. Nih gue nih anak basket gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang sih kayak gitu sih. Aku kira tuh orang yang suka olahraga, suka basket tuh bakal lanjutin karirnya ya paling jadi atlet gitu kan. Tapi kalau Ko Rocky sendiri, kenapa sih kok akhirnya berkarir di bidang content creator gitu? Kenapa? Kok ceritanya tuh gimana sih? Oke, aku sih dulu emang niatnya pertama pengen jadi pemain profesional ya. Itu adalah mimpi aku dari kecil. Tapi memang saat lagi tahun 2011 pulang ke Jakarta, waktu itu kuliahnya lagi di luar, itu coba try out sih, seleksi dengan beberapa tim profesional. Pas lagi seleksi itu merasakan memang kayaknya sulit deh. Kayaknya sulit untuk jadi atlet dari lifestyle-nya, dari disiplinnya. Disiplinnya kan kita harus kayak latihan sehari mungkin bisa 3 kali, lalu juga mungkin harus jaga jam istirahat, jaga makan. Itu pun membuat kayaknya, wah ternyata tuh jadi atlet tuh nggak semudah itu. Gitu. Banyak banget tanggung jawabnya. Sehingga waktu itu akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut lagi jadi atlet. Sempat kerja di kantoran untuk beberapa tahun, duduk di belakang komputer, lalu juga ngurusin event gitu. Jadi itu pun juga
nggak dapet happy-nya gitu, nggak dapet kayak kepuasannya gitu. Jadi kan kita kalau di hidup itu selalu harus punya purpose, harus punya kayak tujuan, pengen punya goal. Dan waktu itu sempet 2 tahun unemployed, nggak punya kerjaan sama sekali, dan itu di situ banyak mikir harus ngapain nih di hidup ini gitu. Jadi waktu itu mulai tuh ada beberapa content creator basket di YouTube. Nah, karena waktu itu ada beberapa content creator basket di YouTube, penasaran bisa nggak sih? Aku pun juga nggak ada basic untuk depan kamera, untuk wawancara orang juga nggak ada basicnya gitu. Jadi waktu itu ngetes dan kebetulan lagi ada salah satu pemain nggak pro sih, tapi pemain entertainer gitu basket dari Amerika datang ke Surabaya. Itu jadi video pertama aku. Pas bikin video pertama itu ternyata responnya oke. Dan ternyata pas udah upload video, lihat responnya orang tuh kayak ada, wow, ternyata ini seru juga ya gitu, seru juga ya bikin konten gitu kan. Karena ya kan kita dituntut juga untuk kreatif, kita dituntut juga harus punya knowledge yang oke. Jadi itu tahun 2017 ingat aku, itu aku bikin, dan dari situ ya awal mulanya karena aku seneng bisa ngobrol, interaksi seperti gini, dan kita bisa mendapatkan banyak banget cerita-cerita dari orang ataupun juga background dari pemain, karena kan setiap pemain itu punya background dan juga story yang berbeda-beda. Jadi ya itulah kenapa aku enjoy banget sih jadi content creator basket. Mulainya dari situ ya ternyata ya, bikin satu konten terus kontennya responnya oke ya. Rasanya tuh kayak apa sih? Puas aja kayak ternyata tuh orang seneng ya nontonin kita kita cuma ngobrol aja kan, tapi orang ternyata seneng dan juga mendapatkan. Yang paling penting sih di setiap konten itu orang harus mendapatkan sesuatu ya. Jadi kayak mendapatkan either pengetahuan yang baru ataupun juga pembelajaran yang baru. Pokoknya aku selalu punya prinsip bahwa setiap konten itu harus ada manfaatnya sih. Jangan sampai kita menghabiskan waktu orang 10 sampai 15 menit atau 20 menit tapi nggak ada isinya gitu kan. Jadi kalau orang kan itu time, ya orang bilang time is precious lah. Kita nggak bisa mundurin lagi gitu. 20 menit itu nggak bisa tergantikan. Jadi itu yang selalu aku menjadikan prinsip bahwa setiap konten itu harus ada manfaatnya. Harus berdaging gitu. Betul sekali. Benar. Oke, nah kalau dari konten-konten yang Koroki bikin nih, apa sih persona yang Koroki tuh mau bangun lewat konten-kontennya? Aku pengen sih membangun persona yang maybe aku nggak mau bilang smart, tapi aku mau mungkin bilang yang lebih santai, yang lebih kayak bisa mengulik lah, persona yang kayak bisa get along aja sih, yang gak mau terlalu asik juga, jadi ada batasan-batasannya, tapi tetap pengen, sebenarnya sih lebih pengen membantu biar yang narasumbernya itu bisa cerita sih, lebih seperti itu, karena kita ya semua orang punya pribadi berbeda-beda ya. Aku orangnya chill banget, orangnya sangat laid back banget sih, jadi itu semoga juga membuat narasumbernya juga nyaman sih dengan aku, tapi ya persona ya kayak, aku kalau mau jelasin apa ya, kayak sportcaster di Amerika sih, lebih kayak gitu sih, kayak bikin personanya sih. Jadi sesuatu yang berbeda, mungkin belum terlalu banyak di Indonesia yang punya persona seperti itu. Jadi aku selalu coba belajar sih setiap harinya bagaimana. Kita kan pasti, ya kalau aku selalu ngelihatnya ke yang di Amerika sih, karena kan itu mereka kan udah profesional, udah sangat pengalaman juga. Jadi aku banyak belajar dari interview pemain NBA gitu apalagi. Jadi aku mencoba sih bawa budaya itu ke sini sih. Wow. Jadi ini kayak pionirnya ya, Korokin ya. Semoga pionir sih. Iya. Kalau dari konten-kontennya Koroki sendiri itu kebanyakan ngomongin soal apa sih? Dan mungkin mana konten yang Koroki tuh paling suka bikinnya? Aku paling suka konten sih biasanya kok ke lapangan sih. Aku suka nge-vlog. Aku suka nge-vlog ke lapangan. Itu karena kadang-kadang kita bisa mendapatkan natural reaction dari pemain. Kan kalau podcast kan kayak gini kan kita udah bisa kayak janjian dulu nih. Mau bahas apa, mau ngobrol apa gitu. Tapi kalau aku biasanya kok ke lapangan nyalain kamera, aku suka banget element of surprise. Kayak aku nggak tahu nih kalau aku nyalain kamera tiba-tiba pemainnya mau ngomong apa ke kamera. Bisa aja sih, banyak yang sering jalan doang sih banyak. Tapi biasanya ada beberapa pemain suka tiba-tiba nongol di kamera. Kayak kemarin ini misalkan salah satu pemain naturalisasi, dia bisa nyanyi lagu Indonesia. Padahal nggak bisa bahasa Indonesia. Karena
itu elemen of surprise itu elemen of surprise aja gitu. Dia bisa nyanyi lagu Indonesia gitu kan jadi shock, dan itu kan menghibur ya. Dan juga pastinya viewers aku juga pasti tertarik lah dengan konten seperti itu. Jadi ya my favorite content pastinya nge-vlog aja sih. Nge-vlog karena itu sangat apa bahasanya mungkin dinamis, tapi sangat seru lah untuk bisa lihat kepribadian pemain sih. Karena pemain itu nggak selalu bisa memperlihatkan personality-nya. Karena kan mereka profesional, mungkin juga kayak kaku kadang-kadang gitu kan. Jadi saat mereka ketemu aku pengennya mereka comfortable dan juga personality bisa keluar sih. So that's my favorite content. Iya, apalagi di lapangan langsung gitu ya. Which is itu kayak part of hobinya Koroki juga ya. Keren-keren. Seru banget berarti ya. Jadi sebenarnya sahabat UMN kalau misal punya hobi itu tuh sebenarnya bisa ditekuni ya, kayak Koroki juga ya. Kayak informasi yang mungkin kayak hobinya misal apa deh, kayak berenang atau mungkin hobinya emang ngonten soal skincare, kalau sekarang banyak ya skincare gitu kan. Itu kan bisa dikontenin ya dan jadi pengetahuan juga buat orang lain ya. Sebenarnya sih kalau hobi sih kita semua perlu hobi ya. Iya. Semua orang yang nggak punya hobi mungkin. Jangan sampai nggak punya hobi sih karena ya hidup ini udah berat ya. Harus bisa diringankan sedikit dengan hobi kita lah biar kita juga nggak terlalu stres. Benar-benar. Dan yang pasti sih yang paling penting punya passion sih. Karena mungkin kalau kita bisa kerja di dunia yang kita passionate itu malah akan memberikan hasil yang lebih baik sih di kerjaan kita. Jadi aku selalu juga kalau lagi ngomong di podcast ataupun lagi ngomong dengan orang-orang mungkin on the court ataupun juga nanya tentang konten ke aku selalu bilang sih harus tahu aja sih passionate. Kamu passionate tentang apa gitu. Dan nanti kalian bisa explore aja dari situ. Iya benar-benar. Jadi tapi gimana cara mencari passion? Itu susah dijawab ya. Itu susah dijawab karena kita pasti harus mencari sih. Karena kita harus mencari karena kalau aku kan untungnya aku nggak terlalu susah karena aku kan suka basket, aku udah tahu passion aku di basket gitu. Jadi aku benar kasih 1000% untuk basket gitu. Jadi apapun itu aku mencoba untuk mempromosikan liganya, pemainnya, timnya, manajemennya. Jadi kalau aku untungnya itu udah tahu sih passion aku dari aku masih kuliah sih. Nggak, kuliah baru kayak kayaknya basket ini jalan hidup saya gitu. Kayak lebih kayak gitu sih. Karena dulu jujur sempet kepikiran tentang mau kerja di beberapa bidang yang berbeda sih. Dulu pengen juga kayak sepak bola Indonesia kayak lebih seru ya gitu. Tapi kayaknya kurang pas. Terus pengen kerja marketing juga kayaknya kurang pas gitu. Jadi kayak sempet dulu kerja di salah satu brand sepatu juga. Itu cuma tahan kayak 1,5 tahun. Asli udah kayak kayaknya it's not for me gitu. Lalu juga pastinya pernah juga berpikir pengen jadi DJ, tapi kayaknya juga berat gitu. Kayaknya bukan juga gitu. Bener-bener cross banget ya. Banget. Jadi semua waktu itu udah kayak dipertimbangkan dan juga udah diekspor. Tapi memang at the end of the day basket lah. Udah berapa tahun sih berarti Koroki jadi reviewer basket? Ini sekarang udah mau ke 8 bulan Mei nanti ini 8 tahun. Wah, 8 tahun kok. Wow, gila keren banget. Itu berarti konsistensi ya. Itu tuh sangat penting ya. Itu sangat underrated juga sih. Orang mungkin ya kita kok ngomongin orang kalau tanya kan apa sih kuncinya jadi content creator? Itu mungkin jawaban yang paling gampang adalah harus konsisten. Tapi itu emang benar. Karena sebagai content creator itu orang gampang loh melupakan kita. Betul. Nggak apa ya? Mungkin kalau kita bisa bikin konten 3 hari sekali, tiba-tiba hilang kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu yang nonton bisa marah loh. Subscribers itu bisa marah, bisa kayak kenapa aku juga dulu pernah kayak tiba-tiba 2 minggu menghilang dari YouTube gitu. Waduh. Iya, pas aku 2 minggu menghilang dari YouTube itu tiba-tiba komennya kemana Koroki? Kok kita dilupakan? Kemana ini? Kapan upload konten lagi? Wah gitu. Jadi aku merasa memang job sebagai content creator itu sebenarnya replaceable. Semua bisa menggantikan dan juga mungkin orang kita hari ini bisa relevan, besok bisa nggak relevan. Jadi
itu kenapa menurut aku, walaupun memang secara mungkin kok klise kita bilang konsistensi itu adalah kunci, ya it's the truth. Itu sebenarnya emang harus kita konsistensi, nggak bisa kita melupakan subscriber kita. Apalagi kan kita tahu subscriber kita adalah supporter kita yang nomor 1 gitu. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada yang nonton gitu. Jadi lagi-lagi kita harus ingat sih seberapa pentingnya keinginan dari subscribers kita sih. Kita harus bisa mencoba untuk memenuhi kemauan mereka, walaupun memang itu kadang-kadang kan pasti menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tapi ya itu demi kita bisa tetap relevan dan juga tetap bisa ada di YouTube, ya kita harus bisa memberikan sesuatu yang konsisten sih. Benar. Wow, emang YouTuber ternyata nggak semudah itu juga ya ternyata. Nggak semudah itu sih. Mungkin orang banyak yang bilang, wah jadi YouTuber enak banget ya, tinggal nyalain kamera atau nyalain HP, even nyalain HP doang kan juga bisa kan sekarang kan. HP juga udah resolusinya tinggi-tinggi semua gitu. Tapi ya di balik itu pasti kan kita harus research, kita juga harus punya knowledge yang bagus, kita juga harus memberikan konten yang menghibur orang juga, dan harus konsisten hampir setiap harinya kita harus mengeluarkan konten juga sih. Jadi ya, tapi aku selalu encourage orang sih, selalu mencoba untuk orang kalau ingin jadi content creator, apalagi basket, aku selalu bilang kayak harus ayo dong, mau dong, biar rame dong content creator basket gitu, biar makin seru gitu. Jadi malah di guide ya. Iya, aku malah suka banget untuk mencoba bahasanya apa? Menjerumuskan orang, menjerumuskan orang jadi content creator basket sih. Iya, karena menurut aku kalau semakin banyak konten creator basket itu nanti industri basketnya pun juga akan naik sih. Jalan ya. Siapa tahu basketnya kayak US gitu. Bisa aja. Mungkin abis ini Angel mungkin jadi konten creator basket. Aduh. Kan udah ada pengalaman kan? Boleh. Mohon bantuannya ya dari Koroki ya. Iya, bisa. Oke. Nah, Koroki, setelah kita bicara soal dunia per konten creatoran nih ya, aku mau tahu dong sebenarnya kehidupan para atlet itu tuh kayak gimana sih? Kayak mereka tuh hidup hanya untuk latihan dan tanding terus atau gimana nih gitu? Boleh diceritain? Atlet itu manusia juga sih. Jadi seperti kita-kita juga. Sama aja. Kalau kita mungkin kebanyakan dari kita, most of us mungkin kerjanya ya kantoran 9 to 5 gitu ya. Sama aja sih atlet sebenarnya sih. Atlet juga mungkin kerjanya 9 to 5 tapi di lapangan sama di tempat gym mungkin kayak gitu. Jadi di luar itu juga mereka masih punya hidup seperti kita-kita semua ini sih. Manusia mungkin ada yang masih punya mungkin yang punya side job, yang mungkin side business, ataupun juga mungkin yang suka mungkin suka content creating, ada juga. Jadi ya nggak terlalu beda jauh sih hidup kita dengan hidup para atlet ini. Cuma bedanya disiplinnya aja sih. Kalau kita mungkin masih bisa makan nasi yang banyak, mereka mungkin harus kurangin nasinya. Jadi lifestyle-nya aja sih, mungkin lifestyle dari bagian health lah. Kita yang berbeda. Oke, aku baru tahu nih ternyata atlet tuh juga bisa punya side job ya. Bisa dong, kan semua orang pasti punya side hustle lah. Mungkin kayak aku tahu ada satu pemain basket yang suka jualan baju bola malah. Jadi side hustle-nya dia gitu, dia suka live di TikTok untuk jualan baju bola retro-retro gitu. Jadi itu kan lumayan buat tambahan. Hidupnya terus moving ya. Iya. Apalagi kalau masih nggak ada rebahan. Iya. Apalagi kalau udah punya keluarga ya. Kalau udah punya keluarga pastinya mereka ya mungkin lebih pack lagi gitu kan. Mungkin kalau punya side hustle terus spend lagi waktu sama keluarga. Jadi atlet itu semua mentalnya luar biasa sih. Mental berjuangnya mereka sih patut diakui sih. Salut banget. Mungkin Koroki dulu juga sempat mikir kayak gitu ya? Aku gitu sih, dulu aku lumayan sih kayak ya mencobalah untuk kalau udah selesai latihan ngapain. Karena kan kita harus punya kegiatan kan. Walaupun emang harus istirahatnya juga cukup, tapi kita harus punya kegiatan dulu mungkin yang di luar basket gitu. Biar hidupnya pun juga nggak bosen-bosen banget lah. Bener. Kalau side hustle-nya mereka tuh rata-rata atlet tuh ngapain sih? Ada yang punya tempat kopi, beberapa punya tempat kopi di BSD, daerah BSD juga ada, iya. Terus ada yang suka jualan sepatu, sepatu basket. Jadi banyak sih mereka bisa eksplor sih, tergantung mereka sukanya apa sih. Ada juga kan yang sekarang baru aja married dengan salah satu gamer terkenal juga gitu kan. Jadi sekarang sering ke talk show gitu. Jadi ya berbagai macam lah. Sekarang para atlet basket ini udah oke semua kok personal brandingnya. Bener. Nah, kira-kira nih, kan tadi ngomongin soal kerjaan ya. Mereka ini punya waktu buat kuliah nggak sih kok?
Punya harusnya sih. Seharusnya mereka punya sih, tapi para atlet ini sekarang kayaknya lebih aware sih, lebih aware tentang memiliki sarjana ya, S1. Karena kan basket tuh sementara ya, apalagi kalau mereka punya sejarah cedera, pastinya mereka nggak akan bisa main basket sepanjang itu. Jadi sehingga mereka harus punya backup plan dengan menjadi sarjana S1 ataupun juga S2. Actually sekarang ini aku tahu sih ada beberapa yang lagi ngambil S2 sih. Jadi aku jadi aku seneng, aku jadi seneng juga sih dengar kalau para atlet basket itu udah lebih aware dan lebih care sih tentang pendidikannya mereka, karena ya ini kan untuk jangka panjang ya. Apalagi kalau mereka nanti mau berkeluarga juga, pastinya mereka harus punya backup plan sih. Jangan hanya main basket aja sih. Iya, benar-benar. Dan kalau mereka bisa kuliah pun itu kan akan menambah wawasan, menambah pengetahuan mereka. Jadi aku juga nggak mau pemain basket itu cuma taunya basket aja gitu. Nggak bisa sih. Mereka juga harus punya wawasan yang lebih luas agar mereka pun juga bisa networking. Networking dengan orang-orang bisnis maybe. Jadi mungkin nanti mereka kalau lagi ada acara networking gitu, maybe bisa ketemu dengan seseorang yang bisa memberikan mereka business opportunity. Karena nggak pernah tahu ya. Jadi I think sekarang ini para pemain basket udah lebih aware dan care sih untuk bisa menyelesaikan kuliahnya mereka. Berarti atlet juga penting ya untuk berkuliah ya, karena ya nggak cuma dapat networking juga, tapi juga ya dapat gelar dan mungkin bisa ya melanjutkan karirnya ya. Iya, pokoknya kan mereka harus punya ini sih, punya plan lah. Punya plan setelah jadi atlet tuh. Karena nggak selamanya nggak selamanya mereka tuh mau mengerjakan apa itu untuk bisa bertahan hidup sih. Betul. Yes. Teman-teman boleh dicatat nih, teman-teman yang mungkin sekarang punya cita-cita jadi atlet gitu kan. Perlu tahu kalau tidak selamanya hidup bisa jadi atlet gitu. Kalian juga perlu kuliah ya. Untuk mengejar karir dan ya mencari side hustle yang lain selain atlet. Tapi kok bakalan susah nggak sih buat ngatur waktu antara kuliah dan mungkin latihan, tanding gitu? Itu udah tergantung dari atletnya sendiri ya. It's all about time management aja sih. Mereka harus lebih disiplin dengan time managementnya. Sebenarnya kan gue jadi atlet itu sehari mungkin mereka latihan 6 jam. Sehingga sisanya itu udah tinggal mereka gimana memanfaatkan waktunya mereka aja sih. Dari istirahat dan juga kuliah gitu. Jadi mungkin kalau memang lagi latihan aja biasanya kan sore udah selesai. Jadi mungkin kuliahnya bisa malam. Gitu. Habis kuliah baru istirahat. Jadi menurut aku sih nggak ada alasan sih. Nggak ada alasan untuk atlet nggak bisa menemukan waktu untuk belajar ataupun juga untuk melakukan kuliahnya mereka sih. Gimana pun juga. Tim juga pastinya punya pertimbangan untuk yang masih jadi student athlete sih. Jadi aku cukup yakin bahwa semua student athlete ataupun juga atlet profesional pastinya punya waktu lah untuk kuliah. Iya. Apalagi kalau mungkin kuliahnya juga lewat online ya kok ya. Betul banget. Kalau kuliahnya lewat online tuh lebih terbantu lagi sih karena itu udah save banyak waktu kan, nggak perlu jalan gitu atau naik mobil yang macet gitu kan. Jadi semuanya udah ada, semua pasti punya laptop lah, nggak mungkin nggak punya laptop semua atlet-atlet ini. Jadi itu akan nyaman banget sih, apalagi kalau mereka udah dikasih tempat tinggal mes yang enak juga oleh timnya. Jadi mereka tinggal meluangkan waktu mungkin 2-3 jam aja sih untuk bisa online learning. Jadi ya karena kan dunia juga udah digital semua ya. Yes, benar. Jadi itu memudahkan semuanya juga. Sehingga ya para atletnya harus bisa memanfaatkan hal tersebut sih. Iya, benar. Jadi sebenarnya kuliah itu nggak ada hambatan ya untuk kita, untuk seorang atlet. Waktu juga bukan jadi hambatan untuk kuliah ya. Karena kuliah tuh sekarang gampang banget ya, bisa lewat apa aja ya, lewat online ya kan. Terus sekarang juga mungkin kuliah juga ada yang disediain malam ya kok ya. Oke, kira-kira ilmu apa aja nih kok yang perlu dimiliki seorang atlet selain ilmu olahraga nih? Kalau kita mumpung ada di UMN, ilmu komunikasi. Oke. Karena sejalan juga ya sama Rocky ya. Karena kan para atlet ini butuh, boleh dibilang punya personal branding yang bagus ya. Kalau mereka ingin mendapatkan endorsement atau juga sponsorship. Jadi nggak hanya mereka harus jago main di lapangan aja sih.
tapi mereka juga harus bisa komunikasi dengan media, komunikasi dengan mungkin business partner ataupun juga calon sponsor. Karena kan kalau acara-acara sponsor gitu pastinya ada bagian speech atau bagian bagaimana untuk mereka bisa menjual produk tersebut. Jadi kemampuan itu untuk public speaking, untuk ya even komunikasi antar orang satu sama lainnya pun juga itu sangat penting banget sih. Jadi para atlet ini harus dibekali ataupun juga harus mungkin mengikuti kelas untuk public speaking itu akan sangat penting banget sih. Jadi aku paling seneng sih kalau ada atlet yang memang diwawancara gitu bisa storytelling. Storytelling itu adalah bagian yang paling penting banget sih untuk komunikasi. Jadi aku harapkan sih ke depannya sih atlet-atlet ini akan lebih banyak belajar sih untuk bagaimana menceritakan ceritanya mereka, lalu juga bagaimana mereka bisa mengendorse dirinya mereka sih untuk bisa mendapatkan sponsor. Siapa tahu masuk ke konten reviewnya. Oh, udah pasti dong. Itu harus dong, wajib dong. Jadi kan bisa ini ya, bisa kalau di review sama Ko Rocky bisa lancar ngomongnya. Kadang-kadang tuh kalau aku udah interview pemain terus jawabnya cuma 1 kalimat, 2 kalimat aku udah pusing. Sedih banget ya. Pusing banget deh. Tolong. Ceritanya lebih panjang dong. Jangan pelit-pelit ceritanya gitu. Karena kan mereka biasanya mungkin jarang diinterview diinterview sehingga mereka nggak terbiasa dengan storytellingnya, nggak terbiasa juga kira-kira apa yang boleh diomongin nih, apa yang nggak boleh ya, kira-kira ini bahaya atau enggak gitu. Jadi ya lagi-lagi memang itu harus latihan aja sih, latihan interview gitu. Bener. Nah, pas banget nih Ko Rocky. Di UMN itu kita punya program kuliah jarak jauh yang jurusannya itu khusus strategic communication. Sesuai yang Ko Rocky tadi bilang, atlet itu selain ilmu olahraga juga butuh ilmu komunikasi ya. yang bisa dimanfaatkan oleh atlet-atlet nih untuk mungkin yang mau kuliah ya kan, dan ya mungkin mau berkarir di bidang content creator juga ya kayak Ko Rocky ya. Nah, dengar-dengar Ko Rocky ini udah sempat main nih dan konten tentang Women Online Learning ya? Betul sekali. Tadi udah sih. Kita bisa nonton di mana nih Ko Rocky? Oh, itu bisa nonton di channel YouTube aku sih, langsung ditunggu aja. Di sini? Ya, bisa di sini langsung. Oh, nih kalau di Women. Namanya apa kok? Namanya Rocky Padilla ya. Oke, Rocky Padilla. Oke, nah thank you banget ya Ko Rocky. Terima kasih banyak udah juga. Share banyak insight baru. Mungkin juga teman-teman yang mau jadi atlet ya kan, atau mungkin yang sekarang udah jadi atlet ya, mungkin bisa terinspirasi untuk bisa kuliah dan gak cuma berkarir sebagai atlet, tapi juga punya ilmu komunikasi yang bisa diasah lebih lanjut. Siapa tahu jadi kayak Ko Rocky nih. Amin. Ya kan? Semoga ada penerusnya. Ya, harus dong, harus ada penerusnya ya. Oke, nah mungkin untuk teman-teman atlet yang nonton video ini, kalian jangan ragu untuk coba daftar ya di Women Online Learning. Kalian bisa cari di website juga ya, di Google Chrome ya. Mungkin kalau kalian mau cari lebih lanjut tentang Women Online Learning. Dan mungkin sampai di sini konten hari ini. Thank you banget Ko Rocky udah mampir hari ini di UMN. Dan jangan lupa buat teman-teman sahabat UMN untuk follow, subscribe, dan pantau terus media sosial UMN. Dan mungkin informasi-informasi lainnya. Untuk Ko Rocky mungkin ada sedikit wejangan untuk teman-teman sahabat UMN? Teruslah kreatif. Oke, teruslah kreatif. Bye sahabat UMN. Emang nggak akan loyal lagi kepada kita karena kitanya. Sorry. Ya Allah. Wah, ini gimana ini? Lupa ada alarm.